Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Safira dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar konseling individual, keterampilan attending, dan keterampilan rapot. Kita simak yuk. Konsep dasar konseling individu. Konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Sukardi dan Kusmawati mendefinisikan konseling individu adalah layanan BK yang memungkinkan klien mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dideritanya. Terdapat dua tujuan konseling individu. Secara umum, supaya klien dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Terdapat 4 aspek dalam konseling individu. Yang pertama ada aspek pribadi, terkait kematangan emosional, pengelolaan stres, pemecahan masalah, atau kesehatan mental. Yang kedua ada aspek sosial, terkait empati, etika, dan nilai-nilai kehidupan. Yang ketiga ada aspek akademik, terkait sikap dan kebiasaan belajar serta motivasi belajar. Dan yang keempat ada aspek karir, terkait pemahaman potensi diri dan identitas karir. Terdapat 3 tahapan dalam konseling individual. Yang pertama ada tahap awal konseling, yang kedua ada tahap kerja, dan yang ketiga ada tahap akhir. Tahap awal konseling. Dalam tahap ini, klien bertemu dengan konselor dan memulai sesi konseling individual. Hal yang harus dicapai, yang pertama ada working relationship atau membangun hubungan konseling antara konselor dan klien. Yang kedua, memperjelas dan mendefinisikan masalah. Yang ketiga, membuat penafsiran, dan yang terakhir, menegosiasikan kontrak. Tahap pertengahan atau tahap kerja. Setelah tahap awal dilaksanakan dengan baik, proses konseling selanjutnya adalah memasuki tahap inti atau tahap kerja. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya menjelajahi dan mengeksplorasi masalah klien lebih dalam. Yang kedua, konselor melakukan peninjauan kembali permasalahan klien. Dan yang terakhir, menjaga agar hubungan konseling tetap terpelihara. Tahap akhir atau tahap tindakan. Pada tahap ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Yang kedua, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah terbangun dari proses konseling sebelumnya. Yang ketiga, mengevaluasi jalannya proses dan hasil konseling atau penilaian segera. Yang keempat, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Kekurangan dari konseling individual. Yang pertama, hanya melayani satu orang saja. Dan yang kedua, tidak semua orang mau untuk melakukan konseling individual. Kelebihannya ada 5. Yang pertama, waktu dan tempat lebih fleksibel sesuai dengan persetujuan konselor dan konseli, lalu kerahasiaannya lebih terjaga. Hubungan interpersonal lebih terjalin dengan baik, tidak membutuhkan banyak alat dan bahan, dan yang terakhir, proses konseling dilakukan lebih mendalam ke titik permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, materi yang kedua adalah keterampilan attending.
Supriyano dan Mula Warman menjelaskan bahwa attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan atau mengungkapkan tentang apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Adapun manfaat dari teknik attending yaitu untuk memusatkan perhatian kepada klien. Selain itu, fungsi utama dari teknik attending adalah untuk mendorong klien agar mau berbicara dengan bebas dan terbuka. Aspek-aspek dalam keterampilan attending. Yang pertama, kepala. Contohnya melakukan anggukan jika setuju. Yang kedua ada ekspresi wajah. Contohnya tenang, ceria, atau tersenyum. Yang ketiga, posisi tubuh. Posisi tubuh agak condong ke arah klien, jarak antara konselor dengan klien agak dekat, duduk akrab, berhadapan, atau berdampingan. Yang keempat, tangan. Contohnya, variasi gerakan tangan spontan berubah-ubah, menggunakan tangan sebagai isyarat, dan menggunakan tangan untuk menekatkan ucapan. Yang kelima, mendengarkan aktif. Contohnya, aktif penuh perhatian, menunggu ucapan klien hingga selesai, diam atau menanti saat kesempatan bereaksi, dan perhatian terarah pada lawan bicara. Tahapan dalam keterampilan attending. Yang pertama ada preparing for attending atau persiapan. Yang kedua ada attending personally atau attending secara personal. Yang ketiga ada observing atau mengamati. Yang keempat ada listening atau mendengarkan. Dan yang terakhir help involved. Kelebihan dari keterampilan attending: meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Contoh keterampilan attending. Konselor mengucapkan kepada konseli selamat pagi sambil tersenyum. Silahkan duduk sambil tangan mengarahkan ke kursi dan menanyakan hari ini bagaimana kabarnya dengan aktif dan penuh perhatian kepada konseli. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu keterampilan raport. Raport merupakan suatu kondisi saling memahami dan mengenal tujuan bersama antara konseli dan konselor. Tujuan utama dari teknik ini adalah untuk menjembatani hubungan antara konselor dengan klien, penerimaan dan minat yang mendalam terhadap klien dan masalahnya. Terdapat 6 aspek dalam keterampilan raport. Sikap hangat antara konselor dan klien, perhatian dan penerimaan klien secara positif, sambutan terhadap klien, kepercayaan antara konselor dengan klien, kerjasama yang baik antara konselor dengan klien, dan yang terakhir yaitu penghargaan terhadap klien. Terdapat teknik yang digunakan untuk mencapai keterampilan raport ini, antara lain, yang pertama, pemberian salam yang menyenangkan, yang kedua, menetapkan topik pembicaraan yang sesuai, yang ketiga, susunan ruang konseling yang menyenangkan, dan yang keempat, sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, menjamin kerahasiaan klien, kesadaran terhadap hakikat klien secara alamiah. Sampai di sini materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.